Oke, Wano Kuni memang sudah benar-benar berakhir nih. Tetapi melalui perkataan Oda bahwa pulau inilah penghubung dari apa itu One Piece sendiri. Namun sebelum mengetahui apa itu One Piece nih, clue besarnya terletak pada catatan kuno di aksara poneglyph, dimana itu akan menuju langsung ke pulau terakhir Locktail. Semua informasi dari batu itulah yang akan menjadi titik temu untuk mendapatkan harta berharga ini, yang konon juga akan membuka lembaran teori seputaran Joy Boy dan kerajaan kuno, serta pesan-pesan yang misterius di dalamnya. Peradaban ini sudah sejak lama ada di bumi para samurai, bahkan klan Kozuki lah yang terhubung dalam semua hal ini. Roger dan para anggotanya dahulu beruntung karena mereka bisa menggunakan Voice of All Things untuk mendengarkan suara-suara aneh. Namun tetap aja nih, seseorang membutuhkan orang lain yang benar-benar bisa membaca isi pesan dari poneglyph ini. Beruntungnya Thousand Sunny sekarang ini mereka memiliki Nico Robin jebolan dari Universitas Ohara. Kita sebutnya seperti itu untuk menjadi poin kunci dalam rangka menuju Locktail pada nantinya. Ini kita akan membongkar nih peradaban dari poneglyph sendiri. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membreakdown nih peradaban poneglyph itu yang menjadi kunci penghubung ke pulau terakhir, dan sebuah pesan yang akan membawa kita pada inti cerita kerajaan kuno dan juga siapa sebenarnya Joy Boy. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan juga merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nah, segudang informasi Road to Locktail melalui aksara poneglyph. Dengarkan ini baik-baik. Kalian pasti ingat bahwa pada dasarnya itu adalah sebuah artefak besar yang dibuat di sebuah batu yang berisi tulisan aksara tentang sejarah dunia itu sendiri. Dan ini pula yang mengandung misteri terlarang tentang kisah abad kekosongan atau Void of Century. Poneglyph juga dikenal sebagai petunjuk tentang bagaimana supaya seseorang bisa ke pulau terakhir Locktail. Poneglyph sendiri di sini sebenarnya ada beberapa, tetapi kalau mau masuk dalam kategori jenisnya itu mungkin ada yang dikenal sebagai poneglyph sejarah, di mana berisikan lokasi tentang Ancient Weapon dan juga Void Century. Dari seluruh informasi poneglyph ini akan dikenal sebagai Ryu Poneglyph. Nah, ada pula jenis poneglyph yang dicap sebagai instruksi nih. Ini jelas seperti namanya berisikan instruksi atau saran-saran untuk petunjuk ke poneglyph lainnya. Dan yang terakhir ada jenis poneglyph yang dikenal sebagai kunci penting untuk mencapai Locktail dan berwarna merah. Itu dikenal sebagai Road to Poneglyph, yang mana diartikan sebagai jalan sejarah. Merinci lokasi di sini sendiri, di mana lokasi gabungan yang dirinci dari keempat road poneglyph ini memungkinkan untuk menemukan pulau terakhir yang disebut sebagai Locktail. Dan ini pun yang juga mengandung informasi tentang lokasi yang berbeda-beda nih. Mungkin inilah yang kemarin menjadi perdebatan Luffy, Law dan juga Kid tentang Southwest, East dan juga Northwest sendiri untuk mendapatkan informasi terakhir itu sebelum ke Locktail. Nah, dari sini banyak yang bilang poneglyph total semuanya itu ada 30-an, tetapi ini sudah dibagi menjadi 3 jenis yang kita sebutkan tadi, baik poneglyph sejarah ataupun poneglyph instruksi berwarna biru tua, sedangkan road poneglyph itu biasanya berwarna merah tua. Dari semua keluarga Kozuki lah yang mewarisi pengetahuan tentang cara membawa dan membuat poneglyph ini, termasuk keterampilan mereka menulis bahasa kuno dalam keluarga Shogun. Jadi selain Clover nih, bumi Wano Kuni itu memang menjadi penghubung tentang semua hal itu tadi. Di mana 800 tahun lalu melalui rekaman abad kekosongan, kelompok kesatria tukang batu yang disebut sebagai keluarga Kozuki menemukan balok yang tak bisa dihancurkan untuk tujuan mencatat sejarah penting agar tidak hancur. Dan batu inilah yang dikenal sebagai poneglyph. Namun seseorang yang mencoba mempelajari dan membaca isi poneglyph ini sendiri, pemerintahan dunia itu tidak akan tinggal diam nih. Basakal everybody. Itu adalah sebuah pantangan bagi mereka. Dari situlah misteri besarnya nih. Siapa iblis dan siapa malaikat sebenarnya? Pemerintahan dunia kah? Or bajak laut sendiri? Nah, dari semua poneglyph kala itu, kita pasti masih terkesan tentang isi poneglyph dari kerajaan Ryugu, manusia ikan yang berbunyi dan mengangkat seseorang sejarah kuno di masa lalu bernama Joy Boy. Isinya adalah seperti ini. Sebuah permintaan maaf dari isi para teks tersebut yang ditulis oleh seseorang pria dari permukaan yang dikenal sebagai Joy Boy. Dalam pesan itu dia meminta maaf kepada orang-orang di Pulau Manusia Ikan karena melanggar bagian dari janjinya yang melibatkan kembali ke Pulau Manusia Ikan itu untuk melaksanakan tujuan dari Noah. Nah, ini memang relate nih dari poneglyph yang sempat ada di Ohara yang terletak di bawah tanah pohon pengetahuan kala itu. Jika poneglyph tersebut mencakup informasi tentang abad kekosongan, termasuk di dalamnya sejarah dari kerajaan kuno yang hebat.
Nah, dari sini intisari tentang misteri Joy Boy itu bermunculan nih. Apakah dia bagian dari kerajaan kuno di masa lalu? Apakah Joy Boy itu berada di masa depan? Atau bagaimana nih? Ini semuanya akan berisikan tentang teori nih. Kalau ngebahas soal Joy Boy, perlu digarisbawahi ya, semuanya tentang teori-teori. Maybe next time kita akan step by step breakdown satu persatu tentang rahasia semua ini, Road to Locktail. Nah, tetapi jika kita tarik benang merahnya, bahwa salah satu hal yang dibahas dari Poneglyph sendiri adalah tentang kerajaan kuno dan juga Ancient Weapon serta Joy Boy sendiri, itu semuanya pada akhirnya mengarah ke Locktail untuk mendapatkan One Piece. Nah, dari semua informasi ini kita langsung arahkan ke Wano Kuni sebagai penghubungnya. Karena dari sinilah seperti perkataan Oda sendiri sebagai penghubung untuk langkah menemukan One Piece itu sendiri, apapun bahwa Wano Kuni dan peradaban Poneglyph adalah sebuah hal yang tak terpisahkan. Semua informasi batu besar tersebut berguna nih untuk menentukan isi dari One Piece sendiri dan membuka misteri yang belum terpecahkan selama ini. Penghubung itu ada di bumi Wano Kuni, dimana sekarang ini sudah terungkap fakta jika kerajaan kuno itu memang ada, dan informasi itu baru saja diketahui saat itu oleh Nico Robin dan juga Law melalui bantuan dari Kozuki Sukiyaki ketika mereka menemukan Road Poneglyph di bawah dasar Wano Kuni lama. Ya, ternyata jawaban dari semua itu adalah bahwa Wano Kuni saat ini adalah Wano Kuni modern yang menjadi tempat perpindahan para penduduk Wano Kuni lama karena sebuah insiden peristiwa hujan badai kala itu yang menenggelamkan Wano Kuni kuno. Sejarah sudah terkuak jika Wano Kuni dahulu ternyata adalah bagian dari kerajaan kuno itu sendiri, dan Wano Kuni lama sebenarnya lebih besar 3 kali lipat dari Wano Kuni yang kita kenal sekarang. Tetapi karena peristiwa itu tadi, hujan tiada henti mengakibatkan negara itu terendam air, dan itu tidak hilang karena di bumi Wano Kuni lama mereka memiliki tembok pembatas yang sangat tinggi dan besar itu, dan mengakibatkan air susah keluar dari balik itu semua. Dimana genangan air itu tadi menimbulkan air terjun yang kita kenal sebagai pintu masuk Wano Kuni sekarang. Robin, Law mungkin yang paling tahu nih bagaimana gambaran Wano Kuni lama yang terendam air itu. Tetapi tidak berhenti sampai itu saja, bahwa kerajaan kuno itu juga tertulis fakta lain di Road Poneglyph tadi, bahwa negara itulah yang memiliki Ancient Weapon Pluton. Itu adalah sebuah senjata kuno purbakala yang dikenal memiliki daya hancur berkali-kali lipat nih, lebih bombastis dibandingkan Berserker pemerintahan dunia. Dan kita tahu pula bahwa Wano Kuni ini adalah tempatnya. Tetapi kunci untuk memunculkan Pluton adalah dengan membuka perbatasan Wano Kuni sendiri. Makanya kemarin itu kita sempat membahas jika salah satu cara untuk membuka Pluton sendiri adalah dengan menggunakan alat yang telah diperintahkan seseorang dari kerajaan kuno. Mungkin itu adalah perintah dari Joy Boy, dan alat itu adalah Zunisa sebagai kunci memunculkan Pluton dengan cara merobohkan tembok besar itu tadi. Ketambahan kala itu Zunisa sendiri begitu senang merasakan kehadiran seseorang yang telah lama ia kenal. Perasaan yang sama itu ketika Luffy sudah masuk ke tahap awal keningnya, dan itu semua terjadi dalam mode nikahnya nih. Dari sini banyak yang bilang, apakah nikah itu adalah Joy Boy? Teka-teki ini memang menarik nih, karena konon Nika juga dikenal sebagai prajurit legendaris yang nyaris seperti seorang dewa. Dengan kemampuan menyala layaknya matahari itu yang membawa kehangatan, dia hidup berabad-abad tahun yang lalu dan disembah sebagai dewa kuno. Nika dikenal memiliki peranan penting dalam penyelamatan perbudakan di kerajaan kuno masa lalu. Nah, banyak yang percaya bahwa Sun God Nika ini adalah orang yang sama dengan si legenda Joy Boy yang erat kaitannya dengan One Piece sendiri dalam kerajaan kuno itu tadi, di mana Joy Boy dan Nika sama-sama menggunakan simbol matahari. Kesamaan mereka juga sama-sama bermimpi membebaskan para budak, di mana mereka ingin semua ras untuk bisa tinggal di bawah sinar matahari yang sama. Dari sini semuanya akan membuka tabir-tabir misteri ini dan mengungkapkan sedikit demi sedikit sampai ke perjalanan untuk ke Locktail dan mencari harta yang dikenal sebagai One Piece itu tadi. Dimana ini semuanya tadi bermunculan dari catatan-catatan aksara kuno yang dikenal sebagai Poneglyph. Ini serasa belajar sejarah kan ya? Kalian interesting guys. Nah, dari sini yang paling menarik itu jadi hubungan di sini adalah bahwa Joy Boy itu ada di masa lalu atau di masa depan. Banyak yang bilang Joy Boy itu berasal dari kerajaan kuno, tetapi ada teori yang mengatakan bahwa Luffy sebenarnya adalah Joy Boy. Nah, kira-kira yang mana guys? Mungkin akan kita bahas ke depannya step by step. Jadi itulah tadi breakdown kita tentang peradaban Poneglyph yang menjadi kunci penghubung ke pulau terakhir Locktail itu, dan pesan yang step by step membawa ke cerita inti kerajaan kuno dan siapa sebenarnya Joy Boy itu tadi. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.